wajib memiliki keanggotaan. Tapi teman pemilih itu belum tahu, apalagi syarat menjadi anggota. Sedikit bahagia, banyak stres. Hai teman pemilih, selamat datang dalam podcast Beta Pilih, ngomong enak tentang pemilu dan pemilihan. Bersama saya Agustin Jerni, host kamu dalam episode kali ini. Bagi teman pemilih yang belum tahu apa itu podcast Beta Pilih, podcast ini adalah podcast resmi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah teman pemilih, dalam episode kali ini kita akan ngobrol dengan topik tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, peserta pemilu, anggota DPR dan DPRD. Kita akan ngobrol dengan salah satu anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan beliau juga adalah mantan anggota KPU Kota Madia Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Bapak Lodewijk Fredrik. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Tegang nggak Pak? Biasa aja. Oke, kita rileks ya Pak ya. Oke. Kita ngobrol dengan topik tentang verifikasi partai politik. Ya. Bapak sibuk apa nih di KPU Provinsi sekarang? Ya, saat ini sementara mempersiapkan diri karena tahapan sudah segera dimulai. Sebelum ini kami fokus menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan administrasi kelembagaan. Dan saat ini udah lebih pada hal-hal yang teknis terkait pemilu nanti. Oke, Bapak menjadi anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, mantan anggota KPU Kota Madia Kupang juga. Kira-kira pengalamannya sebagai anggota lembaga penyelenggara pemilu ini apa Pak? Baik, saya sampai saat ini tercatat sebagai anggota KPU Provinsi periode ini sudah hampir 3,5 tahun. Sebelumnya saya sebagai anggota KPU Kota Kupang kurang lebih 5 tahun. Selama itu pula saya dipercaya untuk membidangi divisi teknis penyelenggaraan. Saya bersyukur dapat kesempatan untuk itu, untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu di Provinsi NTT ini. Jadi sebelumnya juga divisi teknis penyelenggaraan, di KPU Provinsi juga divisi teknis penyelenggaraan. Ya, benar. Bapak, sehari-hari di KPU Provinsi, apa selalu disapa dengan Bapak Lodewijk Fredrik? Kayaknya sepanjangan deh Pak namanya. Ya. Baik, teman-teman pemilih, saya Lodewijk Fredrik, biasa disapa dengan panggilan Pak Eki. Ya, Pak Eki. Ya, Pak Eki. Lodewijk Fredrik. Ya. Oh Pak, itu kayaknya mirip ya sama nama wakil anggota DPR RI ya? Iya, benar. Kebetulan ya. Kebetulan mirip nih. Kebetulan mirip. Dengan harapan orang yang memiliki nama tersebut kelak menjadi pelayan masyarakat yang baik. Impian yang harus terwujud satu waktu ya Pak ya. Bapak, ini saya tanya sedikit tentang tugas dan fungsi sebagai divisi teknis penyelenggaraan. Apa Pak tugas dan fungsi sebagai divisi teknis penyelenggaraan? Ya, teman-teman pemilih, sebagai ketua divisi teknis penyelenggaraan berdasarkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU yang sudah beberapa kali dirubah, terakhir dengan peraturan KPU nomor 4 tahun 2021, khususnya pasal 25 ayatnya yang kelima menjabarkan terkait dengan tugas divisi teknis KPU Provinsi antara lain melaksanakan verifikasi partai politik, verifikasi anggota DPD, kemudian pencalonan peserta pemilu dan pemilihan, ada rekapitulasi, pemungutan, penghitungan, rekapitulasi sampai penetapan calon terpilih, baik pemilu maupun pemilihan. Bahkan tugas lainnya adalah melakukan memantau atau melakukan terkait laporan dana kampanye oleh peserta pemilu pada masa kampanye. Dan ada satu hal lagi, yaitu mengelola tahapan pergantian antar waktu baik pada masa tahapan maupun di luar tahapan untuk anggota DPR provinsi. Demikian. Berarti salah satu tugas dan fungsi divisi teknis penyelenggaraan adalah melakukan verifikasi partai politik. Benar.
Bapak, mengapa verifikasi partai politik itu penting? Baik, Ibu Yeni dan teman-teman pemilih, verifikasi partai politik itu diatur secara khusus dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, itu pada ayat 172 sampai 180. Setiap partai politik peserta pemilu setelah dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU baru bisa menjadi peserta pemilu. Itu pasal 173 ayat 1 menjelaskan tentang itu. Jadi setiap partai politik baru bisa menjadi peserta pemilu setelah dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU. Demikian. Bapak, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pemilu serentak tahun 2024 itu akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari tahun 2024. Nah teman pemilih, menuju pemilu 2024, dimulainya tahapan pemilu itu akan dimulai kapan, Pak? Baik, ini pertanyaan yang menarik dan tentunya teman-teman pemilih juga ingin mengetahui secara pasti kapan tahapan pemilu 2024 akan dimulai. Berbicara tentang tahapan pemilu itu tidak terlepas dari Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 167. Ayatnya yang kedua menyatakan demikian. Hari, tanggal, waktu pemungutan suara ditetapkan dengan keputusan KPU. Itu ayat yang kedua. Sementara ayat yang keenam menyatakan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara tahapan sudah boleh dimulai. Seperti kita ketahui pada akhir Januari kemarin, tepatnya tanggal 24 Januari, KPU RI telah berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR dalam RDP, forum RDP. Dan telah menyepakati hari pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024 jatuh pada hari Rabu 14 Februari tahun 2024. 20 bulan sebelum 14 Februari tahun 2024 jatuh pada tanggal 14 Juni 2022. Jadi 14 Juni ini 14 Juni 2022 mau tidak ini, mau, siap tidak siap, tahapan pemilihan umum 2024 akan dimulai pada tanggal 14 Juni. 14 Juni 2022 tahapan pemilu serentak tahun 2024 akan dimulai. Kalau tahapannya dimulai pada tanggal 14 Juni 2022, lalu kapan tahapan verifikasi partai politik akan dimulai, Pak? Oke, lagi-lagi Undang-Undang 7 sudah mengatur secara pasti terkait ini. Tahapan verifikasi partai politik itu mengacu pada pasal 176 ayat 4 yang mengatakan pencalonan peserta pemilu dalam verifikasi partai politik sudah harus dimulai paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jatuh pada tanggal paling lambat 14 Agustus 2022 ini sudah harus dimulai. 14 Agustus 2022 dimulainya tahapan pendaftaran verifikasi partai politik. Karena itu KPU RI saat ini sudah menyiapkan peraturan KPU, walaupun masih dalam bentuk draft, peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal yang mengatur tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus itu akan dimulai pendaftaran partai politik. Demikian. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa KPU RI dalam mempersiapkan verifikasi partai politik sudah menyiapkan rancangan PKPU terkait verifikasi tahapan dan jadwal dan verifikasi partai politik. Boleh diketahui oleh teman pemilih, Pak, apa dasar hukum untuk melaksanakan verifikasi partai politik ini? Oke, yang pasti Undang-Undang 7 tahun 2017 juga ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU/18 Romawi tahun 2020 yang mengatur tentang partai politik yang akan diverifikasi. Juga masih berlaku saat ini peraturan KPU nomor 6 tahun 2018 tentang verifikasi partai politik. Terkait dengan verifikasi partai politik ini seperti tadi dijelaskan
kapan mulainya. Ya. Bulan Agustus ini udah dimulai. Tentunya ada waktunya kapan harus berakhir. Ada waktunya mulai, ada waktunya berakhir. Ini juga sudah diatur secara pasti oleh Undang-Undang 7 tahun 2017, pasal 178 ayat 2 menyatakan bahwa verifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU sudah harus selesai 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. 14 bulan itu jatuh pada tanggal 14 Desember. Lagi-lagi tanggal 14 ya Pak ya. Iya, benar. Sepertinya penting sekali ini teman pemilih tanggal 14 ini dipakai oleh KPU. Angka 14 ini masih akan terus disebutkan. Jadi menarik ya. Iya, Bapak. Kalau dasar hukumnya seperti itu, berarti apa syarat partai politik menjadi peserta pemilu? Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berdasarkan Undang-Undang 7 pasal 173 ayat 1 itu menerangkan tentang peserta pemilu adalah partai politik yang sudah dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU. Itu ayat yang satu. Ayat yang kedua, pasal 173 itu mengatur tentang syarat-syaratnya. Antara lain, berbadan hukum, memiliki kepengurusan dari pusat sampai ke provinsi wajib ada. Jadi 34 provinsi. Kemudian paling sedikit 75% kabupaten kota yang ada di suatu provinsi itu wajib ada pengurusnya. 75%. Kemudian 50% dari kecamatan yang ada di suatu kabupaten kota itu ada pengurus. 50% yang ada di kabupaten kota. Ya. Jadi kalau contohnya di Kota Kupang ada 6 kecamatan, wajib ada di 3 kecamatan minimal pengurus partai politik. Kemudian syarat lain adalah partai politik itu minimal memiliki anggota yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota KTA itu sebanyak 1.000 anggota atau 1/1000 dari jumlah penduduk di suatu kabupaten kota. Anggotanya sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk kabupaten kota. Contohnya misalnya kalau Kota Kupang saat ini seandainya ada 500.000 penduduk, artinya setiap partai politik yang ada di Kota Kupang yang akan diverifikasi nanti wajib memiliki keanggotaan paling sedikit 500 anggota. 500 anggota yang akan diverifikasi. Yang akan minimal. diverifikasi. Minimal. Ya. Wah, 1.000 atau 500. Atau lumayan. 1/1000 dari lumayan jumlah. Banyak, Bapak. Cukup banyak. Ya. Selanjutnya ada lagi syarat yang lain, Pak? Ada tanda lambang gambar dari partai politik itu yang nanti akan disampaikan ke KPU, ada nomor rekening partai. Bagaimana dengan keterwakilan perempuan? Apakah juga tetap menjadi syarat? Itu juga salah satu syarat. 30% kepengurusannya itu wajib perempuan. Itu nanti objek yang akan diverifikasi. Akan menjadi objek verifikasi. Bapak, kalau sudah menjadi syarat partai politik, apalagi syarat menjadi anggota partai politik, Pak? Kalau berbicara tentang anggota partai politik, itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, khususnya pasal 14 ayat yang pertama itu menyatakan anggota partai politik adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Ayat yang kedua, anggota partai politik itu bersifat sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif terhadap warga negara Indonesia sesuai dengan ADART. Itu dasarnya. Menjadi anggota partai politik. Warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau sudah menikah. Berarti kalau ada anggota yang saat diverifikasi nanti misalnya Bapak, dia itu sebenarnya masih berusia di bawah 17 tahun. Tapi dia sudah menikah, Pak. Apakah dia boleh dikatakan sah menjadi anggota partai politik atau tidak? Bisa. Walaupun belum 17 tahun tapi sudah menikah itu bisa. Bisa menjadi anggota partai politik. Bapak, kita sudah berbicara tentang syaratnya di partai politik, anggota partai politik. Tapi teman pemilih itu belum tahu berapa banyak jumlah partai politik yang sudah berbadan hukum di Indonesia saat ini, Bapak. Baik, ini juga menarik. Berdasarkan teman-teman pemilih, berdasarkan surat dari Menkumham yang ditujukan kepada Ketua KPU RI tertanggal 17 Februari 2022 menyatakan bahwa saat ini
terdapat 75 partai politik. 75 partai politik. Baik partai politik lama maupun yang baru, yang mana 75 partai politik ini merupakan bakal calon peserta pemilu 2024. Bayangkan teman-teman pemilih, 75 partai politik kalau semuanya menjadi peserta pemilu, wow. Sangat amat banyak. Karena itu ada tahapan verifikasi yang diberi kewenangan oleh undang-undang kepada KPU untuk melakukan, untuk memastikan bahwa apakah benar 75 partai politik itu telah memenuhi syarat menjadi peserta pemilu atau tidak. Bahkan layak untuk menjadi peserta pemilu. Iya. Nah, verifikasi inilah yang akan dilakukan oleh KPU nanti yang akan menentukan. Menjadi menarik bagaimana cara verifikasinya, kapan dimulai, tahapannya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini poin-poin yang akan kita bicarakan setelah ini, karena itu harapan teman-teman pemilih tetap mengikuti. Iya benar Pak. Percakapan yang Bapak, baik. kalau syarat menjadi peserta pemilu sudah, syarat menjadi anggota pemilu, peserta pemilu partai politik sudah, jumlah partai politik 75 dan anggotanya dipastikan harus ada di kabupaten kota itu 1.000 paling sedikit atau 1/1000 jumlah penduduk kabupaten kota setempat. Kira-kira persiapan KPU seperti apa untuk melakukan verifikasi partai politik ini? Memang kalau dibayangkan begini kayaknya ribet sekali, rumit sekali. Benar Bapak. Kita bersyukur ada teknologi IT, ada aplikasi yang mana aplikasi ini disebut sistem informasi partai politik yang juga digunakan saat pemilu 2019 kemarin. Namun belum maksimal. Kali ini KPU menggunakan aplikasi Sipol ini dengan paling tidak ada 5 tujuan. Tujuannya agar verifikasi ini pertama lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Sipol ya namanya Pak ya? Sipol. Sistem informasi partai politik. Lebih mudah karena tidak perlu saat mendaftar itu membawa dokumen hard begitu banyak, tidak perlu. Saat mendaftar cukup membawa 3 dokumen, 3 surat. Apa itu saja Pak? Yang pertama, ini sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 176 ayat yang kedua, yaitu surat pernyataan untuk mendaftar sebagai peserta pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen atau sebutan lain. Selanjutnya? Ya. Yang kedua adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa partai politik tersebut telah menginput syarat-syarat untuk diverifikasi di dalam aplikasi Sipol. Dan yang ketiga adalah surat dalam bentuk rekapan kepengurusan dari pusat sampai ke daerah. Cukup 3 itu aja. Sementara syarat-syarat yang lainnya itu diinput lewat aplikasi Sipol. Berarti sangat bermanfaat menggunakan Sipol ini. Sipol ini hanya juga digunakan saja oleh KPU, partai politik, atau juga oleh mungkin masyarakat umum juga bisa menggunakan Sipol atau gimana Pak? Teman-teman pemilih, di samping tadi ada 5 fungsi, mempermudah, mempercepat, murah tanpa kertas, transparan karena bisa dipantau. Sipol ini nanti akan diberi akses kepada KPU dan jajarannya untuk ikut mengawasi setiap proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Kemudian ada 5 unsur yang terkait di dalam Sipol ini. Pertama, partai politik sendiri. Kedua, Bawaslu untuk mengawasi. Ketiga, ada KPU RI, penanggung jawab. Akhir, ada KPU provinsi, juga ada KPU kabupaten kota. Berarti KPU secara berjenjang, partai politik dan Bawaslu sama-sama menggunakan Sipol untuk mengontrol proses tahapan verifikasi partai politik. Bapak, kita masuk dalam verifikasi partai politik. Ini hal yang topik yang sangat-sangat menarik menuju 14 Februari 2024. Tahapan verifikasi partai politik itu apa saja, Bapak? Saya catat ada 5 tahapan. Tahapan pertama persiapan, tahapan kedua pendaftaran, tahapan ketiga verifikasi administrasi, tahapan keempat verifikasi faktual, dan tahapan kelima penetapan peserta pemilu, partai peserta pemilu. Tahapan persiapan.
Apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman partai politik untuk mempersiapkan diri untuk mendaftar ke KPU? Baik, pada tahap persiapan ini ada yang dilakukan oleh KPU sendiri, ada juga yang dilakukan oleh partai politik. Pertama, KPU pada tahap persiapan ini nanti akan mengeluarkan surat keputusan setelah mendapat data agregat kependudukan kecamatan dari Kemendagri. Kemudian KPU akan membuat keputusan terkait dengan jumlah minimal anggota partai politik dari suatu kabupaten kota. 1/1000 dari jumlah penduduk itu berapa masing-masing kabupaten kota nanti akan dikeluarkan oleh KPU. Itu yang menjadi dasar terkait dengan syarat minimal anggota partai politik. Tidak boleh kurang dari itu, harus lebih dari itu. Setelah mengeluarkan itu juga KPU akan mengeluarkan pengumuman terkait dengan pendaftaran, waktu pendaftaran, syarat-syarat untuk mendaftar, tempatnya mendaftar dan lain sebagainya. Itu pengumuman terkait pendaftaran itu akan diumumkan selama 3 hari di laman KPU, di media massa cetak maupun elektronik. Kemudian juga masih pada masa persiapan ini KPU akan membuka akses sipol berdasarkan surat permintaan dari pimpinan partai politik untuk membuka akses sipol dengan memberikan surat lembaran negara yang menyatakan partai politik tersebut telah berbadan hukum. Kemudian setelah akses sipol dibuka, pimpinan partai politik akan menginput masing-masing 2 orang baik sebagai penghubung maupun 2 orang sebagai operator untuk setiap tingkatan dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Operator sipol. Berarti teman-teman partai politik ini harus mempunyai akses ke sipol, ada operator sipolnya, juga ada penghubung partai politik. Karena itu teman-teman pemilih, terutama sebagai pengurus parpol, harus mengetahui bahwa saat ini dari setiap kabupaten kota itu wajib ada nanti minimal 2 orang penghubung, ada 2 orang operator. 2 orang penghubung ini di kabupaten atau di provinsi nanti yang berkoordinasi dengan KPU setempat. Dan tidak bisa orang sembarang orang, haruslah orang yang ada namanya berdasarkan SK dari pimpinan partai politik yang tertera dalam aplikasi sipol. Berarti ketua atau sekretaris partai politik tidak harus langsung ya Pak berhubungan dengan KPU, tapi ada penghubungnya. Setelah partai politik menginput semua syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu dalam aplikasi sipol, barulah partai politik tersebut datang untuk mendaftar. Hanya partai politik yang telah menginput data-data syarat-syarat partai politik tadi ke dalam aplikasi sipol yang dapat mendaftar. Dan saat mendaftar cukup membawa 3 dokumen tadi. Surat pernyataan untuk mendaftar, surat pernyataan telah menginput dokumen-dokumen ke aplikasi sipol, dan surat terkait rekapan kepengurusan dari pusat sampai ke daerah. Berarti Bapak, 75 partai politik yang berbadan hukum di Indonesia, sekalipun mereka terdaftar, tapi kalau mereka tidak mendaftar ke KPU, berarti mereka juga tidak bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu. Jadi 75 partai politik yang saat ini sudah ada berdasarkan informasi dari Menkumham tadi, sesungguhnya mereka saat ini posisinya baru sebagai bakal calon peserta. Bakal calon peserta pemilu. Setelah mereka menginput dokumen-dokumen dan datang mendaftar, dan oleh KPU pendaftaran itu diterima karena lengkap, barulah menjadi calon peserta pemilu. Setelah melewati tahap verifikasi baik administrasi dan faktual dan kemudian ditetapkan, baru menjadi peserta pemilu. Jadi ada banyak tahapan yang harus dilalui. Saringan pertama itu mengimport semua syarat-syarat ke dalam aplikasi sipol. Setelah itu baru bisa mendaftar. Pada saat mendaftar ada 3 kemungkinan yang bisa dialami oleh partai politik. Apa saja Bapak? Pertama, karena dokumennya lengkap, syarat-syaratnya lengkap, dapat diterima proses pendaftarannya. Saat itu juga status tadi bakal calon menjadi calon peserta. Kemungkinan kedua, pada saat mendaftar itu dikembalikan untuk diperbaiki atau dilengkapi dalam masa pendaftaran, dan wajib datang mendaftar kembali dalam masa 7 hari pendaftaran itu. Pendaftaran dibuka 7 hari sesuai tahapan dan jadwal itu tanggal 1 sampai tanggal 7, dan tanggal 7-nya
KPU RI menunggu di Jalan Imam Bonjol, pimpinan partai politik datang mendaftar hari terakhir tanggal 7 sampai pukul 24.00. Kemungkinan ketiga, karena sudah lewat waktunya, sudah lewat dari tanggal 7 pukul 24.00 baru datang, itu akan ditolak, tidak lagi diterima. Jadi dia tetap statusnya bakal calon, tidak pernah menjadi calon, apalagi menjadi peserta. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian teman-teman pemilih, terutama pengurus partai politik. Sejak saat ini dipersiapkan secara baik. Dalam tahapan pendaftaran berarti yang mendaftar itu adalah partai politik tingkat pusat. Ya. Apa yang dilakukan oleh partai politik tingkat provinsi dan kabupaten kota, Pak, pada masa pendaftaran itu? Tentunya mereka mensupport semua data-data ya, data-data kepengurusan, keanggotaan dari masing-masing kabupaten kota atau provinsi itu diperlukan oleh DPP, pengurus pusat untuk melakukan pendaftaran. Setelah itu mereka menunggu. Kalau sudah diterima, KPU RI memberikan berita acara pendaftarannya diterima, mereka sudah menjadi calon, baru mulai masuk pada proses verifikasi. Yang awalnya verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi ada 2 kali, administrasi pertama dan perbaikan, kemudian masuk pada verifikasi faktual. Yang pertama dan verifikasi faktual kedua. Kemudian baru kalau dinyatakan lolos, baru ditetapkan sebagai peserta. Nah, Bapak, ini kalau pendaftarannya diberlakukan kepada partai politik yang aman. Aman dalam arti bahwa mereka tidak ada bermasalah di pengadilan. Ya. Kalau partai politik yang sedang bersengketa di pengadilan, bagaimana? Apakah mereka boleh mendaftar juga atau tidak? Secara pasti mereka tidak bisa mendaftar karena bagaimana dengan kepengurusan mereka? Harus ada rekapannya, kemudian keanggotaannya bagaimana, alamat kantornya bagaimana, ada surat pernyataan menyatakan kantornya dan lain sebagainya. Ini tentunya mereka tidak bisa mendaftar kalau masih bermasalah. Hanyalah partai politik yang telah terdaftar di Menkumham dan telah berbadan hukum yang bisa mendaftar. Kalau belum terdaftar di Menkumham, belum diakui oleh Menkumham, kemudian belum berbadan hukum, tidak bisa mendaftar tentunya. Kalau dia bermasalah karena kepengurusan gandanya, Bapak, apakah mereka juga tidak bisa mendaftar atau Tidak. Bagaimana? Mungkin bisa mendaftar, tapi pasti tidak akan diterima. KPU tidak akan terima karena masih bermasalah. Ya, hanyalah partai-partai yang tidak bermasalah dan telah terdaftar di Menkumham serta berbadan hukum dengan syarat-syarat yang sudah dipenuhi, itu yang bisa mendaftar. Bapak, kalau partai yang lama, yang 9 partai bahkan 16 partai yang lalu itu, mungkin mereka sudah tahu nih syarat dokumen apa saja yang akan dibawa bahkan diinput dalam sipol untuk pendaftaran. Nah, saya partai baru nih, Pak, saya partai baru. Dokumen apa saja yang perlu saya persiapkan untuk pendaftaran? Oke. Semua partai syaratnya sama, baik partai lama ataupun partai baru, namun berdasarkan putusan MK nomor 55 tahun 2020 yang sejak awal saya sebutkan tadi, itu ada putusan itu membuat 2 kelompok partai. Kelompok pertama adalah partai yang saat ini ada wakilnya di DPR RI. Kelompok kedua, partai yang belum ada wakil di DPR. Kelompok pertama yang saat ini ada wakil, dia cukup diverifikasi administrasi saja. Kalau sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi, itu sudah mendapat tiket untuk nanti kemudian akan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Itu bagi partai yang ada wakilnya di DPR RI saat ini. Sementara partai yang tidak ada wakil di DPR RI dibagi menjadi 3 kelompok lagi. Kelompok pertama, partai yang tidak ada wakil DPR RI tapi ada wakil di provinsi dan ada wakil di kabupaten kota. Kelompok kedua, partai yang tidak ada wakil di DPR RI, tidak ada wakil juga di provinsi dan kabupaten kota. Partai baru kalau begitu dia? Tidak, partai lama. Oh, sama sekali tidak ada wakil di provinsi, tidak ada wakil di pusat, di provinsi maupun kabupaten kota. Kelompok yang ketiga, partai yang baru sama sekali. Nah, ketiga kelompok ini wajib lolos verifikasi administrasi, kemudian lanjut dengan verifikasi faktual. Kalau juga dinyatakan memenuhi syarat, baru bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu. Berarti 9 partai yang punya wakil di DPR RI sekarang ini, mereka hanya cukup sampai lolos pada verifikasi administrasi. Sementara syarat-syaratnya sama, semua iya, sama. Ya. Dan wajib lolos juga verifikasi administrasi. Walaupun partai lama, tapi pada saat verifikasi administrasi kemudian
keanggotaannya kurang dari syarat minimal 1/1000 dari jumlah penduduk tadi, juga tidak memenuhi syarat nantinya. Jadi sama aja. Alangkah lebih baik dipersiapkan lebih ya Pak ya dari yang Wajib. sudah diputuskan oleh Baik KPU. partai lama, partai baru, semua harus dipersiapkan secara baik. Bapak, tadi kita sudah bicara tentang persiapan pendaftaran dan sekarang kita masuk ke ada verifikasi administrasi. Tadi yang Bapak sampaikan ada 2, verifikasi administrasi tahap 1 dan perbaikan. Apa yang dilakukan oleh KPU dalam verifikasi administrasi ini, Pak? Oke, setelah berakhir masa pendaftaran 7 hari, terhitung 30 hari berikutnya itu masa verifikasi administrasi pertama. Verifikasi administrasi ini pertama kali dilakukan oleh KPU RI dengan menggunakan aplikasi Sipol yang nantinya hasil verifikasi itu akan diturunkan ke KPU Kabupaten Kota, yaitu memastikan anggota dari suatu partai politik itu ada yang berpotensi TMS karena usianya belum 17 tahun ke atas atau anggota partai politik yang statusnya TNI Polri atau ASN. TMS ini tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Kemudian ada hasil verifikasi administrasi dengan aplikasi Sipol ini juga mengelompokkan anggota yang didapati ganda. Ganda ini ada tiga bagian, 3 kelompok. Ganda potensial, ganda identik, dan ganda antar partai. Ganda potensial itu yaitu ada kesamaan sama persis nomor induk kependudukannya. Ganda identik. Ganda potensial. Ganda identik itu semua nama, alamat, nik dan lain tanggal lahir, sama seperti persis. itu, Pak. Oh, itu ganda identik. Dan yang ketiga, ganda antar partai itu satu anggota ada di lebih dari satu partai. Mungkin 2 partai atau bahkan 3 partai. Jadi si Joni ini dari partai A namanya ada di partai A, partai B, partai C. Dan inilah yang harus diturunkan oleh KPU RI kepada kabupaten kota untuk diverifikasi. Ini lebihnya Sipol kali ini dibandingkan dengan Sipol untuk pemilu 2019 itu belum bekerja seefektif ini. Kalau pemilu verifikasi partai politik untuk pemilu 2019 itu verifikasi administrasi manual. Ini salah satu perbedaannya nih 2019 dengan 2024. Kali ini dengan Sipol yang sementara disiapkan oleh KPU RI itu salah satu fungsinya melakukan identifikasi terhadap anggota yang berpotensi tidak memenuhi syarat atau anggota yang ganda identik, ganda potensial maupun ganda antar partai. Jadi verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang adalah memeriksa dokumen kelengkapan pendaftaran dan juga keanggotaan yang ganda dalam 2 kategori ini Bapak. 3 kategori. Maaf, 3 TMS dan yang gandanya ganda identik, ganda dalam partai dan ganda antar partai. Lalu setelah verifikasi administrasi tahap pertama, selanjutnya apa lagi Pak? KPU RI akan menurunkan dokumen itu ke KPU Kabupaten Kota, daftar nama anggota, ada KTA, kartu anggota, kartu tanda anggota, kartu tanda anggota, ada EKTP-nya. KTP elektronik, jadi wajib anggota itu akan diturunkan ke KPU Kabupaten Kota beserta dengan kelompok anggota yang berpotensi TMS. Karena pekerjaannya TNI Polri atau usia bagaimana Pak? Usia lanjut 17 tahun. Iya. Batasan usia atasnya tidak berarti ada batasan. 17 tahun dia Di TNI atas. Polri atau PNS, ASN Pak. Dan usia yang di atas usia lanjut lah ya Pak ya. Itu juga termasuk dalam kategori TMS. Usia sebelum 17 tahun itu yang TMS. Kalau sesudah 17 tahun tidak TMS. Asal bukan TNI Polri dan ASN. Maksud saya usia lanjut mungkin sudah 80 tahun ke atas itu tidak ada batasan. Selanjutnya kemudian setelah diturunkan, tugas dari teman-teman KPU Kabupaten Kota memastikan daftar nama anggota yang berpotensi TMS tadi adalah benar, tidak memenuhi syarat. Kemudian kegandaan itu bagi ganda identik semua, nama, umur, alamat, NKK, kalau tanggal lahir, ada di satu partai lebih dari 1 kali, entah berapa banyak, lebih dari beberapa orang ya Pak ya, 10 orang yang sama, tapi ada dokumennya ada katakanlah 100
kali dokumennya orang yang sama, itu hanya dihitung satu nanti. Berarti berkurang dong Pak Hanya anggotanya. dihitung satu, ya hanya dihitung satu. Walaupun dimasukkan berkali-kali. Kayak contohnya dari kita pakai contohnya Kota Kupang, jadinya 500. Kalau misalnya 500, kemudian ada satu orang yang di input ya berulang kali menjadi katakanlah 100 kali, itu hanya dihitung satu. Jadi cuma 401 Ya, jadinya kalau contohnya Kota Kupang tadi. Iya. Oh. Kemudian kalau ganda antar partai, satu orang ada di lebih dari satu partai, apakah ada di 2 partai atau 3 partai, itu nanti KPU Kabupaten Kota akan menginformasikan ke partai yang bersangkutan dengan form surat pernyataan keanggotaan. Nanti partainya akan melakukan klarifikasi dengan surat pernyataan itu, yang menyatakan anggota ini yang benar itu adalah anggota partai yang mana, partai A atau B atau C misalnya. Dan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh partai politik akan diberikan kembali ke KPU Kabupaten Kota untuk memastikan saat verifikasi administrasi perbaikan. Pada saat verifikasi administrasi perbaikan dengan surat pernyataan, sepanjang dapat meyakinkan teman-teman KPU Kabupaten Kota bahwa anggota tadi benar adalah anggota satu partai saja, dia memenuhi syarat. Tetapi kalau hasil klarifikasi ternyata masih ada 2 atau 3 partai, semuanya jadi tidak memenuhi syarat. Konsekuensinya buat partai politik, kalau dia tadi ada ganda identiknya, tadi kata Bapak, contoh kita tadi 100 dihitung 1. Ya. Lalu konsekuensinya kalau dia cuma jadi 1, sedangkan dia harus memenuhi syarat anggota partai politiknya. Apa yang harus dilakukan, Pak? Setelah selesai verifikasi administrasi tahap pertama yang waktunya 14 hari saja buat teman-teman KPU Kabupaten Kota, kemudian direkap, diserahkan ke KPU Provinsi, KPU Provinsi rekap, serahkan ke KPU RI. KPU RI nanti dalam waktu paling lama 2 hari setelah rekap akan menyerahkan ke Bawaslu dan pimpinan partai politik, tentunya melalui penghubung, untuk kemudian dapat menggantikan anggotanya yang tidak memenuhi syarat tadi, atau dapat memperbaiki anggota yang belum memenuhi syarat. Dengan catatan tidak boleh kurang di bawah syarat minimal tadi. Jumlah anggotanya harus di atas. Tetap ya Pak ya, Tetap. harus digenapin Harus. seperti yang sudah ditetapkan oleh KPU. Lalu ke perbaikan, verifikasi perbaikan. Apa yang akan dilakukan oleh partai politik juga KPU Pak? Oke. Setelah dikembalikan, partai politik punya waktu 13 hari untuk memasukkan kembali dokumen yang 13 hari. 13 Partai politik hari, ya. boleh memasukkan lagi Ya. perbaikannya. Jadi 14 hari pertama itu mereka terima. Ya. 13 hari kemudian itu waktu oleh partai politik untuk memasukkan kembali 14 dokumennya. hari. 14 hari, Ya. 1 hari diberikan oleh terima, KPU, ya. 13 harinya untuk memperbaiki. Memperbaiki dan mengembalikan ke KPU. Ya. KPU akan menunggu sampai hari ke-13. Hari terakhir itu ditunggu sampai pukul 24.00. 14 hari pukul 00. Sepertinya Ya. harus menjadi catatan teman Ya. pemilih bahwa Ya. 14 hari lagi, angka 14 lagi dan pukul 00. Ya. Range waktu setelah verifikasi administrasi kita ke verifikasi faktual. Itu berapa lama, Bapak? Verifikasi administrasi perbaikan kedua juga 14 hari. Kemudian dikembalikan lagi melalui KPU Provinsi ke KPU RI. KPU RI, teman-teman KPU Kabupaten Kota punya waktu 3 hari untuk menunggu dokumen hasil verifikasi administrasi perbaikan, ya, untuk dilakukan verifikasi faktual. Ada waktu 3 hari. Masuk pada tahap verifikasi faktual, itu verifikasi faktual itu ada 2 bagian. Verifikasi faktual kepengurusan dan kantor, dan verifikasi keanggotaan. Verifikasi faktual kepengurusan dan kantor itu dilakukan 3 hari, paling lambat 3 hari terhitung sejak diterimanya dokumen itu. Itu baik oleh KPU RI, KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota. Itu verifikasi 3 hari terkait dengan kepengurusan dan kantor. Kemudian 21 hari untuk KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi terhadap keanggotaan partai politik. 21 hari terhitung sejak menerima dokumen itu. Dalam range waktu 3 hari verifikasi kepengurusan dan kantor, ya, dilakukan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Ya, sedangkan KPU Kabupaten Kota juga dalam 21 hari Ya. melakukan verifikasi Ya. keanggotaan. Ya, benar.
dalam verifikasi kepengurusan dan kantor Bapak, Oke. apa yang diverifikasi oleh teman-teman KPU Ya, secara berjenjang ini? ini sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman pemilih, khususnya teman-teman pemilih yang saat ini sebagai pengurus partai politik atau anggota partai politik. Ya. Pada saat verifikasi faktual 3 hari pertama, verifikasi faktual kepengurusan, nanti tim KPU baik provinsi, kabupaten, kota akan mendatangi kantor kepengurusan partai politik yang ada, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Tentunya sebelumnya KPU akan Ada memberitahu konfirmasi. ya waktunya kapan. Pada saat mendatangi kantor, pertama memastikan kantor benar, kantornya, Ya. dan kantor itu akan dipakai paling lambat sampai akhir tahapan pemilu 2024. Kemudian sesuai ada surat domisili yang dikeluarkan oleh desa, kelurahan atau kecamatan. Kemudian memastikan ketua kepengurusan itu sesuai dengan SK, sesuai dengan EKTP, sesuai dengan KTA. Juga pengurus lainnya, apakah bendahara atau sekretaris. Juga nanti memastikan keterwakilan perempuan yang minimal 30% itu. Dalam proses verifikasi faktual tahap pertama ini, sekiranya tidak dapat ditemui pengurusnya atau ditemui tapi tidak bisa menunjukkan dokumen, itu statusnya masih belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat. Belum memenuhi Jika syarat. KPU mengunjungi kantor partai politik, mungkin saat itu bendaharanya sakit atau Ya. mungkin lagi ke bank, Bapak, ke bank. Ya, Lagi ada tugas luar begitu. Jadi dia diberikan status belum memenuhi belum syarat. memenuhi syarat. Tapi masih ada kesempatan lagi untuk Masih diperbaiki. ada pada masa verifikasi faktual perbaikan. Nah, sementara verifikasi faktual keanggotaan juga demikian. Tim verifikator dari kabupaten kota itu akan turun menemui anggota partai politik untuk memastikan apakah anggota ini sesuai daftar namanya, sesuai dengan KTP-nya atau sesuai dengan KTA-nya. Bapak, itu tadi katanya ada tim verifikator di Ya. kabupaten kota. Berarti Ya. bukan KPU sendiri, ada Ya. verifikator juga. Sesuai dengan draft peraturan KPU terkait verifikasi partai politik, pasalnya yang ke-75, KPU Kabupaten Kota diberi kewenangan untuk merekrut Oh tim iya. verifikator, antara lain syaratnya 21 tahun ke atas, sehat jasmani dan rohani, bukan merupakan anggota partai politik. Itu nanti akan diangkat dengan surat keputusan Ketua KPU Kabupaten Kota setempat untuk membantu teman-teman KPU dalam melakukan verifikasi faktual keanggotaan. Khusus untuk verifikasi Iya, keanggotaan. Verifikasi faktual. Berarti teman-teman partai politik perlu untuk mengetahui bahwa selain KPU juga ada tim verifikator untuk Iya. memastikan identitas keanggotaannya. Ada menarik terkait verifikasi faktual keanggotaan. Apabila tim verifikator turun Ya. untuk menemui anggota partai dan ternyata tidak ditemukan anggota partai, tapi ada keluarga, sepanjang keluarga dapat menunjukkan identitas KTA dan KTP cocok dengan daftar namanya, itu kategori memenuhi syarat. Oh begitu Bapak. Ya. Jadi contohnya saya Ya. atau si Mawar lah. Hmm. Mawar anggota partai politik A. Ya. Diverifikasi oleh KPU Kabupaten C. Ya. Waktu ditemui ke rumahnya, si Mawarnya tidak ada di Iya, tempat. iya. Tapi Cuma ada keluarganya ibunya. Iya. Lalu apa yang dilakukan oleh teman verifikator ini Iya. atau teman-teman KPU? Verifikator menanyakan identitasnya, apa KTP-nya, KTA-nya, sepanjang dapat ditunjukkan oleh keluarganya Oleh dan Ibu cocok. si Mawar Ya, dan cocok dengan data yang memenuhi dibawa. syarat. Oh, walaupun Ya. tidak menemui Ya, orangnya. ya. Ini pada verifikasi tahap faktual tahap pertama. Tahap pertama Ya, sudah dipastikan ya. seperti ini. Kalau juga tidak ditemui, tidak ada identitasnya, tim verifikator akan berkoordinasi dengan penghubung partai politik untuk mengumpulkan anggota-anggota yang tidak berhasil ditemui di suatu tempat, di tempat yang disepakati bersama. Kemudian tim verifikator ini akan memverifikasi anggota yang hadir. Bagi yang tidak hadir, statusnya masih belum memenuhi syarat. Jadi tadi kalau seandainya si Mawarnya dapat diverifikasi dan dipastikan oleh ibunya kalau Ya. dia iya Ya, anggota partai A, dia langsung memenuhi syarat. memenuhi syarat. Tapi kalau tidak ditemui Ya. berarti
hubungi lagi partai politik, dikumpulkan gitu Bapak? Kumpulkan di suatu tempat, Ya. kemudian nanti tim verifikator akan memverifikasi anggota yang hadir. Bagi anggota yang tidak hadir, statusnya masih belum memenuhi syarat. Belum memenuhi Ya, syarat. ya. Lalu Bapak, waktu ditanyakan ke ke anggotanya, Bapak Ibu benar anggota partai politik A, tapi kalau yang bersangkutan dia bilang tidak, saya tidak anggota partai politik. Tidak Itu nanti atau sudah mengundurkan diri. Ya, itu Tidak lagi seperti diberlakukan seperti apa Pak? Ada surat pernyataan untuk penolakan status itu. Sepanjang surat pernyataan ditanda tangan, pengakuannya itu diakui, dia jadi tidak memenuhi syarat karena dia mengaku bukan lagi anggota. Tetapi kalau dia tidak mau tanda tangan surat pernyataan, statusnya tetap memenuhi syarat. Jadi kalau dia mau menolak dia harus menandatangani surat pernyataan. Ya. Tapi sepanjang dia menolak tapi dia tidak tanda tangan surat pernyataan, statusnya tetap memenuhi syarat. Atau kondisi lain di mana saat verifikasi faktual itu tim verifikator datang, ternyata anggota partai politik yang mau diverifikasi ini sudah meninggal dunia. Ya. Kalau meninggal dunianya terjadi setelah partai politik mendaftar di KPU, statusnya memenuhi syarat. Tapi kalau meninggal dunia sebelum partai tersebut mendaftar, statusnya tidak memenuhi syarat. Ini anggota partai politik yang meninggal, Ya. kalau sebelum pendaftaran dia memenuhi syarat. Dia meninggal sebelum partainya mendaftar. Itu tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Tapi kalau dia meninggal setelah partainya mendaftar, itu memenuhi syarat. Tentunya dibuktikan dengan surat keterangan kematian. Dan lagi-lagi kalau dia sudah diketahui meninggal, berarti partai politiknya wajib untuk memenuhi lagi Pak ya. Mungkin ada saran buat teman-teman partai politik, kalau 500 mungkin mesti menyiapkan pas 500 atau lebih begitu Bapak? Kalau sudah sampai pada verifikasi faktual tahap pertama, kemudian hasilnya kurang dari syarat minimal, misalnya kita kasih contoh tadi Kota Kupang dengan jumlah penduduk 500.000, berarti minimal ada 500 anggota satu partai politik. Dan setelah diverifikasi faktual ternyata tersisa 495, kurang 5. Partai politik wajib menggantinya sebanyak 2 kali. Jadi kurangnya 5 ganti 10. Untuk diverifikasi faktual perbaikan. Jadi 10 ini biar punya cadangan jika ada yang punya masalah lagi dengan status keanggotaannya, bisa ditutupi dengan yang lain. Oke Bapak, dari verifikasi kepengurusan ke verifikasi anggota yang dilaksanakan bersamaan 3 hari, 21 hari untuk anggota. Setelah dilakukan semua proses itu, kita ke verifikasi perbaikan. Perbaikannya seperti yang tadi, kalau pengurus parpol kan tidak ada Bapak, contohlah bendahara, mungkin dia lagi ke bank pas verifikasi faktual ke partai, atau mungkin juga dia sakit dan tidak bisa ditemui, dan atau juga tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa dia belum memenuhi syarat karena dia tidak bawa KTA, KTP elektroniknya atau surat keterangan. Kira-kira di verifikasi faktual perbaikan apa yang dilakukan untuk kepengurusan juga keanggotaan? Baik, pada tahap verifikasi perbaikan, faktual perbaikan ini sudah lebih ketat. Kalau saat verifikasi faktual perbaikan juga tidak bisa menunjukkan identitasnya, itu jadi TMS. Langsung TMS Pak? Ya. Kalau tidak bisa ditemui, itu bisa menggunakan KPU Kabupaten Kota bisa menggunakan teknologi informasi dengan video call real time untuk memastikan anggota tersebut sesuai dengan identitasnya atau tidak, sepanjang anggota atau pengurus yang akan diverifikasi faktual dapat memberikan surat keterangan apakah sakit atau sementara menjalankan tugas di tempat lain. Surat ini dikeluarkan oleh siapa Pak? Oleh instansi yang berwenang tentunya. Partai politiknya? Oleh anggota yang akan di faktual ini menyerahkan surat itu. Berarti teman-teman partai politik, pengurusnya secara berjenjang, pusat, provinsi, kabupaten, kota, ketua mengeluarkan surat keterangan untuk yang bersangkutan jika dia tidak ada, untuk dilakukan video call real time itu ya Pak? Iya, jadi contohnya ada anggota yang tidak bisa ditemui pada verifikasi faktual tahap pertama dan masuk verifikasi faktual tahap kedua, itu juga tidak bisa ditemui.
dia dapat dilayani oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota dengan video call sepanjang memberikan surat terkait apakah dia sakit, surat keterangan sakit, atau surat keterangan sementara menjalankan tugas di tempat lain. Dan ini diakomodir dalam rancangan PKPU. Iya, rancangan PKPU kali ini. Kalau keanggotaan? Juga demikian. Tadi seperti kita contohkan tadi si Mawar tidak waktu diverifikasi tidak ditemui. Dia mungkin sedang keluar kota atau bagaimana, Pak. Kalau kasusnya yang pertama diverifikasi keanggotaan yang pertama, ibunya boleh. Bisa. Ibunya sudah menjelaskan bahwa iya, dia anggota partai, Bisa. dia memenuhi syarat. Tapi kalau tidak ditemui, dikumpulkan. Tadi yang pertama dikumpulkan dan Ya, diverifikasi ya. lagi. Kalau Tapi dia juga tidak datang? Nah, pada saat verifikasi faktual Perbaikan kedua Iya. ini, dia bisa dilayani dengan video call sepanjang ada surat keterangan terkait. Oh, dia juga harus mendapat Bisa. surat keterangan Ya, dari ya. partai politik. Ya. Oh, jadi sepanjang dia mendapat surat keterangan bisa di video call real Ya, time ya, untuk menanyakan memastikan bahwa ya, dia anggota partai politik identitasnya. ini atau tidak. benar. Dan dicocokkan dengan KTP, KTA maupun surat keterangan. Bapak, sesuai dengan tahapan verifikasi, sudah persiapan, pendaftaran, KPU sudah verifikasi administrasi dan verifikasi kepengurusan. Pada akhirnya KPU membuat seperti apa teman-teman partai politik ini untuk disahkan menjadi peserta Oke. pemilu? Oke. Pada saat verifikasi faktual perbaikan itu baik di KPU Kabupaten Kota maupun provinsi saat melakukan rekapitulasi itu wajib mengundang partai politik dan Bawaslu. Pada saat rekap akhir ini juga sudah bisa membuat estimasi atau prediksi terkait hasil verifikasi yang kemudian oleh KPU RI secara berjenjang akan dilakukan rekap nasional untuk menentukan status dari partai politik yang diverifikasi apakah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu atau tidak. Dan itu sesuai dengan perintah Undang-Undang 7 2017 pasal 179 ayat 2 menyatakan KPU RI menetapkan peserta pemilu lewat forum rapat pleno paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jatuh pada tanggal 14 Desember 14 tahun Desember ini 2022 Ya. sudah ditetapkan partai politik peserta pemilu. Satu hari kemudian tanggal 15 Desember KPU akan mengundang lagi partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu untuk kemudian menarik nomor urut peserta pemilu. Demikian. tanggal 15 untuk ditarik nomor urut untuk partai politik Ya, ini. ya. Bapak, lalu kalau sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu dari 75 partai yang sudah berbadan hukum saat ini di Indonesia dan perbedaan antara verifikasi partai politik 2019 dan 2024, perbedaan mendasarnya itu ada pada mana, Pak? Oke, sebelum saya menjawab itu saya ingin memberi penegasan lagi. Pada saat tanggal 14 Desember atau 14 bulan sebelum hari pemungutan suara, KPU menetapkan peserta pemilu, baik peserta pemilu yang telah lolos verifikasi administrasi dan faktual maupun peserta pemilu yang hanya cukup lolos verifikasi administrasi secara bersamaan, ditetapkan pada tanggal 14 Desember. Hal yang membedakan proses verifikasi faktual untuk pemilu 2024 dan pemilu yang lalu 2019 sama-sama menggunakan aplikasi Sipol, tetapi karena saat itu aplikasi Sipol belum digunakan secara maksimal sehingga ada kurang lebih ada 4 perbedaan. Perbedaan pertama, pemilu 2019 verifikasi partai politik itu tidak memiliki waktu yang cukup. Bayangkan Undang-Undang 7 2017 baru ditetapkan tanggal 16 Agustus. 2 hari kemudian tanggal 18 Agustus sudah mulai tahapan pemilu. Makanya 20 bulan setelah 18 Agustus 2017 jatuh pada tanggal 17 April 2019. Jadi tidak ada waktu. Kemudian perbedaan lainnya, kali ini cukup datang membawa 3 surat hard. Yang lainnya lewat aplikasi. Kalau yang lalu untuk verifikasi partai politik peserta pemilu 2019 membawa dokumen-dokumen hard semua, baik di pusat saat mendaftar atau di provinsi dan kabupaten kota oleh
partai politik sesuai Tingkatannya. tingkatannya. Itu membawa semua. Dan perbedaan ketiga, KPU Kabupaten Kota saat itu melakukan verifikasi secara manual, melihat satu persatu daftar iya, benar, namanya, Pak. Iya. KTA-nya seperti apa, KTP. Kali ini lewat aplikasi, jadi tahu. Juga memverifikasi keanggotaan ganda itu juga manual. Dan yang terakhir, verifikasi kali ini lebih cepat, lebih murah, tanpa kertas, dan Efisien. lebih efisien, transparan. Kali ini lewat aplikasi Sipol ini juga langsung dipantau dan diawasi oleh Bawaslu sesuai penjelasan sebelumnya Ya. ya Pak. Bapak, pada akhirnya KPU provinsi ataupun KPU secara berjenjang sedang lebih mempersiapkan diri untuk teman-teman partai politik. Mungkin apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU sebelum memasuki semua tahapan ini, Pak? Oke, tentunya teman-teman KPU wajib mempelajari secara baik ya regulasi yang ada yang menjadi pedoman kita dalam melaksanakan tahapan. Juga mempersiapkan diri pada saat masuk tahapan mulai 14 Juni nanti, itu akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, baik pekerjaan rutin maupun pekerjaan tahapan. Karena itu butuh persiapan yang matang. Dalam masa sekarang teman-teman partai politik sudah bisa ke kantor KPU Ya, untuk meminta informasi. Pada saat ini teman-teman KPU Kabupaten Kota maupun provinsi sesungguhnya sudah siap untuk menerima kunjungan dari teman-teman partai politik sekiranya ada hal-hal yang kurang jelas untuk ditanyakan dalam bentuk helpdesk. Teman-teman KPU siap melayani, memberikan informasi sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi teman pemilih, terutama yang partai politik, silahkan ke kantor KPU terdekat, baik provinsi, kabupaten, kota, bahkan KPU RI untuk menanyakan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar sebagai peserta pemilu. Bapak, jadi akhir dari obrolan kita, kira-kira ada harapan apa yang bisa Bapak sampaikan kepada teman pemilih yang bukan partai politik, juga tidak berniat untuk menjadi anggota partai politik? Baik, teman-teman pemilih, apakah yang saat ini sudah bergabung dengan partai politik sebagai pengurus atau yang berniat untuk maju sebagai calon anggota legislatif, harapan kami dengan mendengar video ini dapat mempersiapkan diri secara baik sehingga dapat mengikuti proses verifikasi ini dengan baik dan tuntas. Sementara bagi teman-teman pemilih, khususnya pemilih pemula yang mengikuti obrolan kami tadi, harapannya agar dalam masa verifikasi nanti dapat ikut berpartisipasi untuk mengawasi proses yang ada. Sekiranya ada keberatan, ada masukan, ada tanggapan yang ingin disampaikan, silakan disampaikan lewat Bawaslu setempat untuk kemudian akan dikaji oleh Bawaslu dan selanjutnya akan diberi rekomendasi kepada KPU, dan rekomendasi tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 180 ayatnya yang ketiga. Demikian. Bapak, terima kasih banyak untuk obrolan kita pada hari ini dan sangat memberi informasi yang penting buat saya sendiri juga teman pemilih. Nah, teman pemilih, demikianlah obrolan kita dengan Bapak Lodewijk Frederick, anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak, sebelum kita akhiri, silakan dong Pak, teman pemilihnya diajak buat subscribe, Baik. like, dan komen channel YouTube kita. Teman-teman pemilih jangan lupa ya, setelah nonton video ini, ingat di like, di share, di subscribe, dan juga aktifkan loncengnya agar dapat menerima notifikasi video-video dari podcast KPU Provinsi NTT. Terima kasih Bapak Eki. Nah, Terima teman kasih, pemilih, bagi teman pemilih yang ingin ide atau saran ataupun topik-topik kepemilihan yang lainnya untuk kita obrolkan dalam podcast Beta Pilih selanjutnya, silakan tulis dalam kolom komen. Dan yang pasti jangan lupa sekali lagi subscribe, like, comment, dan share kanal YouTube KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, dan sampai jumpa.